Halo teman-teman, hari ini kita akan memuji Tuhan. Ayo bareng-bareng yuk memuji Tuhannya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, ini tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, ini tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, ini tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Lalu kita sambung dengan pujian Yesus Juru Selamatku. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita,
Yesus, Ibu selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus, Juru selamat kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus, Juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus, Juru selamat kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus, Juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus, Juru selamat kita. Yesus, Juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus, Juru selamat kita. Lalu kita sambung dengan pujian Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dia tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dadah teman-teman. Shalom adik-adik. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul bersama. Sekalipun harus ibadah online, tapi kita boleh bersuka cita, kita sudah memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan terus menjadi sinar-Mu Tuhan di tengah kegelapan dunia ini Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, itu doa kami yang bersama pada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada saat ini kita membaca bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Ayo, yang punya Alkitab, HP canggih apapun boleh dibuka. Alkitab ya, bukan WhatsApp, bukan game loh ya. Ayo dibuka Alkitabnya dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-21 sampai yang ke-26. Kakak akan membacakan buat adik semuanya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya.
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Adik-adik, beberapa waktu yang lalu kita ibadah Paskah ya. Kita ingat tema pada waktu itu adalah aku berubah. Nah, apa hubungannya aku berubah dengan kita dibenarkan? Nah, dahulu kita hidup dengan dosa. Dosa itu apa sih, Kak? Macam-macam, adik-adik. Misal, bohongi orang tua, itu dosa. Misal, mamanya nyuruh, Riko, ayo beli garam, tapi nggak mau. Bentar, mama masih main Mobile Legends, enak. Nah, ini harus berubah. Inilah dewasa harus berubah. Nah, karena apa? Kenapa kita berubah? Karena Kristus telah mati bagi kita. Nah, sekarang kita, orang Kristen, orang-orang percaya ini sudah dibenarkan oleh iman. Nah, adik-adik tahu apa itu iman? Kakak kasih tahu, iman itu apa? Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, apakah ini iman orang Kristen? Ini adalah definisi dari iman. Nah, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, apakah iman itu sebenarnya? Iman yang sebenarnya adalah percayanya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang bedanya apa sih kita sama orang di luar Kristus? Nah, ini dia. Kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita telah dibenarkan oleh peristiwa salib. Dan peristiwa salib itu dirangkum dalam satu kesatuan, yaitu Alkitab. Nah, adik-adik, kita harus berubah, tentu. Nah, ini menunjukkan apa? Supaya kita meresponi bagaimana Tuhan itu telah baik kepada kita. Tuhan telah rela berkorban untuk kita. Dan kita harus terus berubah. Dan dengan demikianlah, dengan peristiwa salib yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak yang menyampaikan pada waktu Paskah itu, peristiwa salib itulah yang membenarkan setiap kita. Kita nggak layak, adik-adik. Manusia dosa. Dalam Perjanjian Lama dikatakan ketika berbuat dosa harus menyembelih kambing domba. Supaya apa? Supaya lunas. Nah, coba adik-adik pikirkan. Misal adik-adik berbuat dosa, disuruh mamanya beli gula, main Mobile Legends nggak mau. Terus waktu ulangan nyontek. Terus ada lagi waktu mainan nggak terima sama temannya, berantem. Nah, coba berapa kambing domba yang harus adik-adik berikan pada Tuhan Yesus? Cukupkah? Tidak perlu lagi adik-adik, dalam saat-saat seperti ini, dalam masa saat ini, Tuhanlah yang menjadi pembenaran atas diri kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhanlah yang mampu menghapuskan segala sesuatunya untuk kita. Dan tugas kita terus menjadi saksi Tuhan, berubah, dan terus menjadi berkat bagi sekitar kita. Ingat pesan Paskah, aku berubah, terus lakukan itu. Jadilah berkat buat sekitarmu, buat teman-temanmu, dan sampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat, dahsyat, dahsyat. Dia yang rela mati untuk kita dan menebus segala dosa kita. Untuk itulah kita layak untuk menghadap Tuhan saat ini. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa membaca Alkitab, kita bisa merenungkan firman Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita telah dibebaskan, telah dibenarkan oleh karena Tuhan Yesus. Nah, demikian adik-adik yang dapat kakak sampaikan. Biarlah kakak berdoa dari tempat ini supaya adik-adik terus berubah dan terus menjalankan kewajiban kita sebagai anak-anak Kristus. Mari kita berdoa adik-adik sebelum kita mengakhiri pada saat ini. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati Tuhan. Biarlah adik-adik ini Tuhan mampu menjadi saksi-Mu Tuhan, mampu memancarkan sinarnya Tuhan bagi sekitarnya Tuhan. Engkau ajarkan mereka Tuhan untuk selalu taat kepadamu Tuhan Yesus dan melakukan apa yang benar di matamu ya Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik dalam masa studinya, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Tuhan. Sekalipun lewat sekolah online, Tuhan menyertai Tuhan.
Dan kami berdoa terus buat bangsa Indonesia ini Tuhan, supaya Tuhan menyertai, supaya Tuhan memberkati agar bangsa kami terus dalam naungan Tuhan Yesus. Terpujilah Allah Bapa. Kami berdoa mengakhiri pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.